Hari-hari ini agak sulit bagi orang-orang untuk memahami hal ini karena kita hidup dalam sebuah kehidupan yang individualis, yang mana setiap orang mengurus kehidupannya masing-masing dan tidak banyak orang yang mau mengurusi kehidupan orang lain. Namun sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya nanti juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena kita bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kita kali ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang ketiga, yang berbicara mengenai tanggung jawab seorang pemimpin. Pak Yohanes akan memberikan kepada kita tema kepemimpinan yang membawa pengharapan. Di sini kita bisa belajar bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengenali masalah sebelum masalah tersebut semakin parah. Jadi, mari kita memperhatikan bagian ini dengan seksama. Saudara, kita sedang belajar bersama surat Timotius. Dan ia sedang mencoba untuk menjelaskan bagaimana seharusnya gereja dalam perjanjian baru. Setelah ia menuliskan banyak hal penting pada pasal pertama dan 2, kini Paulus akan mulai berbicara mengenai kepemimpinan dalam gereja. Nah, dalam pasal 2, pada umumnya itu bicara mengenai ibadah dan penyembahan di gereja, mengenai bagaimana melakukan sebuah ibadah yang diperuntukkan bagi Allah. Sekarang Paulus mulai berbicara mengenai mereka yang mengambil peranan penting dalam gereja mula-mula. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudaraku, pemimpin gereja dalam perjanjian baru disebut penilik jemaat. Dan orang ini merupakan seseorang yang dipanggil oleh Allah, namun pada saat yang bersamaan, orang tersebut juga perlu mengingini jabatan tersebut. Artinya punya kerinduan untuk memiliki jabatan itu. Jadi ini bukan sesuatu yang otomatis, bukan seperti robot tiba-tiba diberi dan terpaksa kita terima. Enggak. Kita sendiri juga ada keinginan begitu ya. Yang dikehendaki adalah bahwa hal ini datang dari dalam atau panggilan hati. Karena ini merupakan sebuah jabatan yang terhormat. Nah, penting sekali bagi kita memperhatikan bahwa ada kualitas-kualitas yang diperlukan bagi orang-orang yang menghendaki jabatan ini. Dan ingat penekanannya di sini sangatlah berbeda dengan zaman kita sekarang. Hari ini kebanyakan orang membayangkan bahwa pemimpin dari gereja harus merupakan seseorang yang karismatik. Orang yang tahu bagaimana berurusan dengan perasaan seseorang. Bahkan seseorang yang sangat pandai dengan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki banyak gelar. Namun penekanan pada masa itu adalah bahwa seorang penilik jemaat harus memiliki kualitas secara etika dan moral. Jadi orang tersebut harus merupakan orang yang seimbang dengan kehidupan pernikahan. Orang yang tidak suka mabuk-mabukan, tidak kasar, ataupun juga mencintai uang. Sikap semacam ini sangatlah diperlukan bagi orang-orang yang mengambil jabatan ini. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini merupakan sesuatu yang jelas dan beralasan. Seseorang yang merupakan pemimpin dari sebuah gereja haruslah mulai menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya sendiri.
Dan jika kita berpikir mengenai hal ini, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentu sangat masuk akal ya. Bagaimana bisa seseorang mengatur kumpulan orang percaya atau jemaat jika orang itu tidak bisa mengatur gereja kecilnya, yaitu siapa? Keluarganya sendiri. Karena keluarga merupakan sebuah gereja kecil. Jika seseorang tidak bisa meyakinkan istri dan anak-anaknya, lantas bagaimana orang tersebut memiliki otoritas untuk meyakinkan orang lain? Inilah mengapa Paulus menyarankan hal ini. Banyak orang dengan kapasitas intelektual yang besar, yang luar biasa, dan karismatik langsung diangkat menjadi seorang pemimpin, sementara mereka belum cukup matang berkaitan dengan hal ini. Jadi prosedur semacam ini tidak disarankan ya oleh Rasul Paulus. Inilah mengapa seorang pemimpin janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar apa? Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, orang yang belum mengalami pergumulan yang cukup dan belum cukup matang dalam hidup, ketika mereka sampai pada posisi tertentu dalam hal kekuasaan, akhirnya mereka sering sekali akan melakukan sebuah kesalahan yang besar. Dan ini merupakan sebuah bahaya. Dan inilah mengapa Paulus tidak menyarankan orang-orang untuk diberikan sebuah posisi kepemimpinan. Dan dalam hal ini, penilik jemaat yang saat ini disebut sebagai pendeta atau gembala jemaat di sepanjang Perjanjian Baru. Dan sebaiknya setiap orang tidak sampai pada posisi ini dalam jangka waktu yang singkat. Ya, ini penting. Ya, untuk apa? Untuk mendapat penilaian dari orang lain sebagai orang yang baik. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, itu ada di ayat 7. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, selain pemimpin utama dalam gereja mula-mula, ada juga orang lain yang kita kenal sebagai diaken. Dan diaken ini adalah seorang pemimpin yang memperhatikan kebutuhan dalam jemaat tersebut, dan lebih khususnya supaya pendeta dapat memusatkan dirinya dalam doa dan pelayanan firman. Jadi diaken adalah orang yang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Dan mereka ini juga harus memiliki karakteristik moral. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan setelah ternyata mereka tak bercacat. Nah, di sini kita menyadari bahwa cara hidup seseorang, cara berbicara dan bertindak, cara mereka mengelola keuangan, cara mereka berurusan dengan hal-hal yang menarik di dunia ini harus menjadi kriteria, kualifikasinya. Ketika kita ingin melihat apakah seseorang layak untuk melayani pada posisi kepemimpinan di gereja. Nah, untuk memastikan kredibilitas mereka, perlu adanya ujian terlebih dahulu. Sama seperti penilik jemaat yang harus memiliki kriteria tertentu. Ada juga kriteria dalam memilih diaken. Jadi ini penilik jemaat itu ada kualifikasinya, diaken juga ada kualifikasinya. Seseorang harus menunjukkan seberapa matangkah mereka, dan mereka baru bisa mengambil posisi untuk jabatan tersebut. Firman Tuhan kemudian menuliskan, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ya, ini sangat mungkin bahwa ada diaken perempuan dalam gereja mula-mula, dan inilah mengapa disampaikan di sini. Di sisi lain, ada juga penafsiran lain dari ayat ini. Jadi, penilik jemaat dan diaken merupakan bagian dari kepemimpinan yang memberikan pengharapan karena mereka mentaati perintah-perintah Allah. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, frase ini kembali diulang ya, yang berarti bahwa seorang harus memiliki sebuah pernikahan yang bersih, tanpa bisa mendapatkan tuduhan berkaitan dengan kesetiaan dalam pernikahannya. Ia juga harus bisa mengelola rumah tangganya, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan ajaran yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Seringkali dalam beberapa komunitas yang berbeda, ada pemimpin yang dipilih dengan cepat, dengan terburu-buru, tanpa mempertimbangkan keputusan tersebut. Mereka seringkali memiliki banyak kualitas yang penting, namun penting sekali untuk kita memperhatikan tuntunan dari Alkitab ketika kita sampai kepada bagian moralitas, kematangan, dan kemampuan untuk mengelola keluarga. Ingat ya, kematangan dan kemampuan untuk mengelola keluarga. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, khususnya pada masa-masa sekarang. Saudara, di bagian akhir dari pasal 3 ini, Paulus menuliskan, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Saudara, Paulus meringkas pasal ini dengan sebuah dorongan kepada Timotius dan berharap segera bertemu dengannya. Timotius sebagai salah satu pemimpin gereja harus mengingat segala nasihat yang telah diberikan sebelumnya dalam surat ini. Paulus kemudian memberikan sebuah motivasi, kata-kata arahan yang sangat jelas dan bersifat objektif. Kini ia menutup pasal ini dengan sebuah perkataan yang mungkin merupakan kidung pujian dari gereja, yang mengatakan tentang kedahsyatan pesan Allah. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Inilah pesan keselamatan ya bagi banyak orang. Ini merupakan sebuah misteri yang luar biasa. Misteri tentang kasih, misteri iman Kristen yang menyatakan bahwa hal-hal rohani merupakan hal-hal yang misterius, yang kita tidak bisa pahami tanpa adanya tuntunan Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita melampaui akal manusia. Saudaraku, kita perlu berdoa dan memohon kepada Allah supaya Ia memberkati gereja Kristus di seluruh dunia, supaya mereka bertambah dalam jumlah iman, dan kiranya setiap hari gereja-gereja semakin mendedikasikan dirinya untuk melakukan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Penting sekali supaya setiap orang mendengarkan firman yang penting dalam pasal ini. Perlu ada pemimpin yang membawa pengharapan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Timotius pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kepemimpinan yang membawa pengharapan. Berikut kita akan masuk pada sesi tanya-jawab pada pembahasan kitab 1 Timotius pasal yang ketiga. Jadi Pak Yohanes, saya mau bertanya sesuatu. Apa arti uskup atau pemilik jemaat, Pak Yohanes? Dan saya bertanya ini karena kebanyakan gereja tidak memiliki jabatan uskup. Baik Pak Oti, pertama-tama kita perlu memahami ya bahwa kata uskup secara literal berarti penilik jemaat. Sebenarnya kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti supervisor. Jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, yang dalam terjemahan lainnya berkata kalau seseorang ingin menjadi penatua jemaat. Nah, ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Namun kata penilik jemaat di sini pada mulanya berarti seseorang yang merupakan supervisor dari gereja lokal yang ada di suatu daerah. Jadi sebenarnya uskup atau penilik jemaat, pendeta, pelayan, semua ini merupakan sinonim yang ada dalam Perjanjian Baru. Dan sekarang seiring perkembangan gereja, akhirnya terjadi sebuah hierarkis yang kompleks. Dan uskup telah menjadi seseorang yang memiliki kuasa besar yang memimpin suatu gereja lokal. Dan kita juga harus mengingat bahwa ini bukanlah alasan
bagi kita menciptakan sebuah pasukan khusus yang bertugas untuk menyingkirkan setiap orang yang memiliki pendapat semacam ini. Dan sebenarnya cara gereja dikelola bukanlah sesuatu yang fundamental dalam doktrin teologis. Semua ini tergantung dari konteks ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan periode waktu dari gereja tersebut. Nah, setiap bentuk kepemimpinan memiliki pro dan kontranya masing-masing, dan uskup sebagai pemangku kepemimpinan yang memiliki posisi lebih tinggi dari pemimpin gereja lokal hanya muncul dalam sejarah kekristenan dalam abad yang kedua. Jadi dengan ini banyak gereja tidak memiliki jabatan uskup ini yang memiliki kekuasaan yang lebih daripada pemimpin gereja lokal. Ini juga sesuatu yang tidak kita temukan dalam gereja di abad pertama. Nah, kita perlu mengingat dan perlu memiliki sebuah cara pikir yang terbuka untuk memahami masing-masing konteks dan sudut pandang sejarah dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam kekristenan yang tersebar di seluruh dunia. Berikutnya Pak Yones, banyak orang sering sekali terpesona dengan cara berpikir untuk menjadi pemimpin dari jemaat. Namun, dalam ayat yang ke-7 dikatakan di sana mengenai jerat iblis. Apakah mungkin bisa terjebak dalam hal seperti ini Pak Yones? Dan apa yang sebenarnya dimaksudkan pada bagian ini? Begini Pak Oti, memang istilah jerat iblis ini menjadi sesuatu yang membingungkan banyak orang. Orang pergi kian kemari dan berkata bahwa iblis mengganggu kehidupan semua orang di sepanjang waktu. Dan mari kita perhatikan bersama, kira-kira jebakan semacam apakah ini? Sebenarnya yang kita bisa lihat di sini adalah kesalahan gramatikal. Jerat iblis dalam hal ini bisa berarti dua hal yang berbeda. Yang pertama, ini merupakan sesuatu yang dibuat oleh iblis supaya orang-orang jatuh ke dalamnya. Atau ini merupakan jerat yang mana iblis sendiri terjatuh di dalamnya. Ini adalah kemungkinan lain ya, yang sepertinya lebih masuk akal. Dengan memperhatikan konteks ini merupakan sesuatu yang lebih masuk akal untuk berpikir bahwa jebakan ini telah membuat iblis terjatuh. Jadi ini bisa berarti bahwa ketika seseorang jatuh ke dalamnya, yaitu ketika seseorang menghendaki jabatan sebagai uskup ya, atau penilik jemaat atau pendeta, ia perlu mengendalikan rasa bangganya ini, supaya orang tersebut tidak jatuh pada jerat yang sama sebagaimana yang telah dialami oleh iblis. Jadi apa yang kita lihat di sini bukanlah sebuah jebakan yang dibuat oleh iblis itu sendiri, supaya orang lain jatuh ke dalamnya. Bukan iblis yang membuat jebakan tersebut. Ia adalah salah satu korban dari jebakan ini yang terjerat ke dalamnya. Ini berarti apa? Kita perlu berhati-hati. Dan jangan mengizinkan kesombongan menguasai hidup kita. Dan berkaitan dengan hal ini, seseorang yang masih baru di dalam imannya janganlah cepat-cepat diberi tanggung jawab ini. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Mengapa? Karena mereka belum matang dan bisa jatuh ke dalam jebakan yang sama yang telah menjatuhkan iblis. Pertanyaan selanjutnya Pak Yones, berkaitan mengenai diaken. Apa arti ini Pak Yones? Dan apakah ini juga merupakan sebuah jabatan yang memiliki kuasa yang besar begitu? Pertanyaan yang bagus ini Pak Oti. Diaken merupakan sebuah posisi yang tinggi dan berkuasa, namun sebenarnya kata diaken dalam bahasa Yunani secara literal berarti seseorang yang melayani. Kita bisa melihat bahwa dalam kekristenan, secara alkitabiah tidak ada suatu hal pun yang mencoba untuk menjadi yang lebih besar dan lebih penting dan yang mencoba untuk menjadi penguasa. Tidak. Cara pandang semacam ini merupakan sebuah cara pandang yang berbeda dari apa yang kita temukan dalam Alkitab. Seseorang yang ada dalam posisi kepemimpinan seperti ini memiliki kemampuan untuk melayani. Yesus mencontohkan hal ini dalam sebuah tindakan yang rendah hati, yaitu dengan mencuci kaki para murid. Jadi diaken itu bertolak belakang dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Diaken merupakan seseorang yang melayani jemaat dan bukan seseorang yang memiliki posisi yang tinggi seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Sekarang Pak Yones, firman Tuhan juga menyebutkan di sini sebagai seorang kepala rumah tangga. Bagaimana?
Jika suatu keluarga memiliki seorang anak yang susah diatur, apakah kemudian orang tersebut tidak bisa untuk menjadi pemimpin jemaat? Dan berkaitan dengan pertanyaan ini, Pak Yones, apa yang dimaksud dengan suami dari satu istri? Bagaimana, Pak Yones? Iya, Pak Oti. Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting ya. Hari-hari ini agak sulit bagi orang-orang untuk memahami hal ini. Karena kita hidup dalam sebuah kehidupan yang individualis. Yang mana setiap orang mengurus kehidupannya masing-masing dan tidak banyak orang yang mau mengurusi kehidupan orang lain. Namun sebenarnya kenyataannya segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya akan berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita. Jadi dalam hal ini, kata yang digunakan dalam bahasa Yunaninya memberikan implikasi bahwa anak-anak harus taat kepada penilik jemaat, yang merupakan bapak mereka sendiri, yang dalam hal ini adalah anak-anak yang masih di bawah umur, anak-anak yang masih memerlukan perhatian dari orang tuanya. Jika seorang penilik jemaat atau pendeta berbicara di gereja dan mencoba untuk mengajar orang lain, namun anak mereka sendiri tidak mau mendengarkan dia, maka orang tersebut perlu terlebih dahulu mengurus rumah tangganya, baru kemudian mengurus gereja. Ya, tidak masuk akal jika ada seorang yang mencoba untuk menyelamatkan dunia tanpa terlebih dahulu menyelamatkan keluarganya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang dimasukkan di sini. Ya, ini harus kita garis bawahi. Jadi sekarang jelas sekali kita perlu untuk memiliki sebuah akal sehat di sini. Jika seorang gembala gereja memiliki seorang anak yang berusia 40 tahun, yang membuat gembala tersebut terlibat masalah hutang, maka sebenarnya ia sudah cukup dewasa untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Ini sudah menjadi tanggung jawab orang tersebut. Jadi apa yang Paulus katakan di sini tidak termasuk hal-hal seperti ini. Yang dimaksudkan Paulus adalah dengan mencoba untuk mengajar para pemimpin yang ada di sini bahwa pemimpin harus memiliki sebuah sikap yang tak bercacat, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mempersalahkan dia. Dan ini juga mengapa ia harus merupakan suami dari satu istri. Nah, banyak ahli membahas hal ini sebagai sebuah larangan terhadap poligami dan juga larangan perceraian. Sebuah deklarasi bahwa kesetiaan diperlukan dalam pernikahan. Banyak ahli menganalisa hal ini dari sudut pandang masyarakat Yunani pada zaman itu, yaitu bahwa banyak orang senantiasa melakukan hubungan poligami dan seringkali orang-orang yang menjadi Kristen telah bercerai sebelumnya, dan seperti Paulus sedang mencoba untuk berkata bahwa pendeta, gembala, penilik jemaat atau pelayan tidak boleh memiliki masalah dengan kesetiaan ini dalam kehidupannya. Pemimpin gereja janganlah merupakan seorang yang memiliki sikap yang bisa dipertanyakan ketika berkaitan dengan pernikahan. Jadi, inilah yang menjadi esensi dari bagian ini. Ya, Pak Yones, ini merupakan sesuatu yang kontroversi di zaman kita sekarang. Mengapa Paulus menyebutkan perempuan dalam ayat yang ke-11 ini? Apakah seorang perempuan bisa menjadi pendeta? Begini Pak Oti, jika kita berbicara mengenai perempuan di sini, ya, kebanyakan ahli percaya bahwa bagian ini berbicara mengenai istri dari diaken. Khususnya karena dikatakan di sana bahwa diaken haruslah merupakan suami dari seorang istri. Jadi akan jelas sekali bahwa bagian ini tidak berbicara mengenai diaken perempuan. Namun konteks ini tidak memberikan kesempatan bagi kita membuat penafsiran lain. Karena masalah yang sedang dibahas di sini berkaitan dengan pengurus keluarga juga. Ini merupakan sebuah kemungkinan yang beralasan. Meskipun dalam bagian lain, di dalam Perjanjian Baru, ada diaken perempuan. Namun pada saat yang bersamaan tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa ada perempuan yang menjadi pendeta dalam Perjanjian Baru. Jadi umumnya pemimpin laki-laki sangat sering ditekankan. Nah, tidak ada kasus-kasus yang menunjukkan adanya pendeta perempuan. Jadi sekarang ada orang-orang dari kelompok-kelompok yang berbeda yang harus kita hargai juga pendapatnya, yang berkata bahwa konteks pada masa itu tidak memberikan izin. Namun karena pria dan wanita itu sama di hadapan Allah, maka dalam masa yang berbeda, dalam masyarakat yang berbeda, maka hal ini diizinkan.
Penting juga bagi kita pahami apa itu pendeta perempuan. Pendeta perempuan harus merupakan seorang yang merupakan istri dari seorang pendeta, yang bekerja berdampingan dengan seorang pendeta, atau ia merupakan seseorang yang secara mandiri merupakan pemimpin dari sebuah gereja. Sepertinya yang paling masuk akal untuk kita mengerti adalah bahwa dalam perjanjian baru yang menjadi pemimpin dari sebuah gereja janganlah seorang perempuan. Namun ini tidak berarti bahwa perempuan tidak diizinkan untuk melayani di gereja atau untuk memiliki jabatan kepemimpinan. Ini merupakan sebuah hierarki fungsi dalam perjanjian baru. Baik Pak Yones, terima kasih banyak untuk jawaban yang sudah diberikan. Dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan untuk melihat pelajaran apa yang kita didapatkan kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pasal 3 dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Dan sebagaimana yang telah Anda dengarkan, tema kita hari ini adalah kepemimpinan yang membawa harapan. Paulus memberikan bimbingan kepada gereja mula-mula dan ia mencoba untuk membuat mereka paham tentang apa arti seorang pemimpin gereja, uskup, pendeta, atau seorang diaken atau diaken perempuan. Ia menjelaskan bagaimana semua ini harus dipahami dan harus dijalankan. Saudara, saat ini kita mengalami kesulitan ketika kita harus memahami bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu. Sepertinya zaman kita sekarang ini bukanlah zaman yang terbaik ya. Ada banyak sekali pertanyaan, ada kebingungan, banyak orang menjadi marah ketika berurusan dengan masalah ini. Oleh sebab itu, kita perlu fokus dan memberikan penekanan pada kehidupan moral seorang pemimpin yang jelas merupakan sesuatu yang diajarkan di dalam perjanjian baru. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silahkan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.